Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mau bahas masih seri rezeki barokah. Saya senang banget bahas topik rezeki barokah ini. Kenapa? Karena memang gak ada gunanya sih nyari duit banyak sampai ratusan juta, sampai miliaran, sampai triliunan, tapi tidak barokah. Ora ono gunane, bro. Saya kebetulan lagi di desa, tepatnya walaupun di desa tapi di kota Blitar, tapi bagian desa. Saya coba perhatikan kehidupan masyarakat di desa. Kalau kita bandingkan dengan teman-teman yang hidup di kota metropolitan, mau di Malang, Surabaya, Jakarta, Makassar, dan lain-lain, sepertinya lebih bahagia, tidak terlalu stres tinggal di desa. Nah, saya jadi mikir bagaimana ya caranya tinggal di desa rezekinya metropolitan atau kota. Apa bisa? Insya Allah bisa, kalau kita tahu caranya. Bagaimana caranya? Mungkin sudah diberi contoh oleh saudara-saudara kita pemilik warung Tegal, pemilik bakso Wonogiri. Pemilik warung Tegal itu mereka tinggalnya di Tegal, di kampung, tapi usahanya di kota-kota metropolitan. Jadi kalau pengen rezeki metropolitan tetapi tinggal di desa, ya satu-satunya cara bisa dalam bentuk buka usaha warung. Contohnya kalau orang Tegal buka warung Tegal, kalau orang Wonogiri buka bakso Wonogiri. Nah, dia memulai, habis itu tinggal di desa. Profesi lain ada juga. Dulu ada motivator yang tinggal di Bali Utara, di ujung Bali Utara sana. Jadi dia bisa menulis, melakukan riset, penelitian, betul-betul di sebuah desa yang jauh di ujung utara Bali, bahkan dekat gunung, tapi segmen pasarnya di Jakarta. Saya sambil ingat-ingat namanya, agak lupa namanya, tapi ada seperti itu. Terus ada lagi, kita tinggal di desa tapi bisa penghasilan kota. Kalau kita misalnya seperti saya, penulis, saya bisa tinggal di desa tapi rezeki saya standarnya, maksudnya standar metropolitan. Jadi sepertinya tidak terlalu stres. Sebab kalau di metropolitan dalam pengertian yang sebenarnya kan hari-hari itu perjalanan jarak tidak terlalu jauh saja. Katakanlah dari Depok ke Jakarta itu berapa kilo sih? Paling 25 kilo. Tapi bisa ditempuh 2 jam, 2 jam setengah. Kalau bawa motor atau mobil sendiri, waduh, di jalanan udah stres. Makanya sekarang kebanyakan motor atau mobil ditinggal di stasiun, dia naik kereta, dari kereta pindah ojek online pindah lagi. Itu kehidupan di kota. Yang bikin stres tuh itunya gitu. Nah, kalau sudah kerja di kota tetapi penghasilan desa, nah itu cilaka betul itu. Wah, itu enggak enak betul itu. Ya, tapi apakah ada? Banyak. Sehingga orang-orang yang kurang beruntung, mohon maaf nih, teman-teman saya juga banyak ya
Mungkin karena belum tahu caranya. Jadi bayangannya ketika masuk ibu kota itu, wah langsung gaji gede, langsung kerja enak, kantoran, kan gitu. Orang-orang mencari kerja kan gitu. Nah, sekarang tip rahasia untuk bisa tinggal di desa tapi rezeki kota. 1, pilihlah bidang usaha atau bidang profesi yang tidak mengharuskan kita secara fisik tinggal di ibu kota. Tentu kalau kita pegawai, misalnya pegawai pemerintah provinsi DKI atau pemerintah provinsi Jawa Timur atau di kota-kota besar, itu tentu kita nggak bisa kita tinggal di desa, nggak bisa. Kita secara fisik harus di sana. Nah, jadi pilih kegiatan yang mungkin bisnis, contohnya jualan online, atau contohnya jualan bakso Wonogiri, orangnya tinggal di Wonogiri, atau contohnya pengusaha ayam bakar. Saya kira saya punya teman tuh pengusaha ayam bakar, itu ayam bakarnya ada di kota-kota, di kota-kota besar lagi, tapi dia dia tidak selalu tinggal di kota besar itu, paling-paling hanya kontrol aja. Nah gitu. Jadi pilih jenis usaha yang memang tidak mewajibkan kita secara fisik hadir di kota besar itu. Saya menjadi penulis, tidak harus saya tinggal di kota besar, di desa dengan sambil mendengarkan suara burung. Kalau pagi bisa nyangkul untuk mengalihkan penat. Kalau nulis terus capek bro kalau nulis terus. Tapi kalau ada variasi, ya nongkrong dengan teman dan lain-lain. Yang kedua, jadi yang pertama tadi, pilih jenis usaha yang tidak mengikat secara fisik, badan kita maksudnya. Tidak harus absen datang ke suatu tempat itu. Yang kedua, kita harus punya jaringan. Kita harus berani mempercayakan ke orang. Jadi yang kedua harus punya jaringan, yang ketiga harus percaya kepada orang. Jaringan maksudnya apa? Contoh, kita kalau mau buka bakso di kota besar, apakah semua uang harus dari kita? Enggak. Yang penting kita punya jaringan atau kerjasama. Jadi modalnya dari orang lain, tempatnya dari orang lain, tetapi keahlian membuat bakso atau keahlian berjualan warung Tegal harus kita yang ahli. Jadi gitu. Biarlah modal orang lain, jangan modal sendiri. Nah itu berarti jaringan, networking. Yang ketiga, kita harus berani mempercayakan kepada yang ngelola itu orang lain. Jangan semuanya kita yang ngelola. Jangan kayak tukang sate, mohon maaf, bukan tukang sate jelek, bukan, tapi tukang sate yang belum tahu manajemen. Beli kambing sendiri, disembelih sendiri, buka kulitnya sendiri, dicacah-cacah sendiri, diirisin sendiri, ditusuk sendiri, dibakar sendiri, terakhir dimakan sendiri, nggak jadi jualan. Itu contoh tukang sate tetapi nggak tahu manajemen, belum tahu. Ya harus berani mengangkat karyawan, mengangkat orang untuk jadi staf kita. Nah yang mempercayai ke orang ini yang memang agak sulit, tapi harus berani. Tentu kita cari orang-orang yang bisa dipercaya, yang amanah. Ya harus gonta-ganti orang, nggak percaya sikat, ganti lagi, nggak percaya sikat, ganti lagi. Gitu loh bro. Jadi saya punya tip bagaimana mencari rezeki barokah tanpa secara fisik kita ada di kota itu. Jadi saya punya judul
Hidup di desa, rezeki kota. Hidup di desa, rezeki kota. Jadi kita tinggalnya di desa dengan pengeluaran yang kecil, tapi pemasukan kita besar karena usaha kita ada di kota-kota besar, di Jakarta, di Makassar, bahkan di Mekah, bahkan di USA. Emang tahu USA? Mbah. Moga-moga pada saatnya tahu. Tapi saya sudah punya paspor nih. Ini rencana mau ke Hong Kong. Mau nyari sesuatu. Doain ya, Bro. Mau ke Hong Kong, Bro. Katanya Hong Kong itu pusat bisnis dunia, Bro. Itu tinggal di ngegong rezeki Hong Kong. Bisakah? Bisa. Insya Allah. Si Peci Miring masih bercerita tentang rezeki barokah. Moga-moga ada berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kik.